Halo, selamat siang Mbak. Ya, dengan Mbak siapa nih? Aku Meta. Mbak Meta? Ya. Nah, Mbak Meta pernah nggak sih transaksi online? Pernah dong pastinya. Apa aja tuh? Ya kok kayak belanja. Belanja pasti ya? Belanja pasti ya, mau di toko oranye, toko hijau Ya, itu juga. beli tiket mungkin, tiket pesawat, kereta. Iya, itu juga pernah pasti gitu. Pakai yang burung, pakai yang itu ya itu pasti pernah. Kalau kayak tiket-tiket konser gitu pernah juga Mbak? Pernah Kak, apalagi kan saya mau tiket konser malah online kan ya sekarang ya. Itu pernah gitu. Nah, dari segala macam pengalaman transaksinya Mbak Meta nih, pernah nggak ngalamin mau tertipu atau bahkan sudah jadi korban penipuan nih Mbak? Aku, aduh malu sih mengatakannya ya, tapi aku udah jadi korban penipuan sih gitu. Jadi kayak waktu itu ada salah satu artis K-pop yang datang dan aku memang suka banget sama artis K-pop itu. Di saat artis K-pop itu emang lagi disband ya istilahnya. Jadi ketika datang tuh aku seneng banget. Terus karena saking kesenangannya mungkin aku nggak mikir panjang kali ya, jadi aku emang langsung kenapa bukan beli di tempat yang biasa aku beli gitu ya istilahnya gitu. Tapi ini aku malah nyari terus nemu yang baru, aku transaksi lewat dia open order gitu kayak just tip tiket gitu. Terus aku tuh padahal dari sana tuh sebenarnya aku udah mikir cek rekening dulu di cekrekening.id itu aku udah mikir di sana, tapi entah kenapa aku tidak melakukan gitu, kayak saking emang semangatnya. Terus aku dikasih tahu sama teman aku kalau Matt ini scamming gitu di Twitter, rame nih kayak gitu kan. Terus aku di sana aku shock, terus aku cek di cek rekening ID ternyata udah ada yang melaporkan rekening itu gitu. Jadi aku kayak kenapa waktu itu kamu gak ngelaksanain sih untuk cek rekening itu, tapi ya gimana udah kena tipu gitu. Dan orangnya juga ketika aku konfirmasi langsung ngeblok IG aku gitu. Jadi kayak Siap, berarti Mbak Meta sebenarnya udah kepikiran buat ngecek rekening.id dulu ya? Iya, sebenarnya udah kepikiran, cuman entah kenapa nggak ngelakuin gitu. Iya, karena saking senangnya ada panutan idola mau datang gitu ya. Jadi tidak berpikir panjang sih. Jadi kedepannya itu pelajaran banget untuk aku untuk cek di cek rekening.id itu. Oke deh, semoga itu pengalaman terakhirnya Mbak Meta. Iya, Nggak ada lagi yang kena ya. Iya, benar. Dan jangan lupa buat cek rekening.id ya. Terima kasih Mbak Meta. Iya, terima kasih, Mas. Ya, dan sekarang aku udah sama Mas siapa? Mas Iqmal. Mas Iqmal, Iya. siap. Mas Iqmal, pernah nggak transaksi online? Beli atau mungkin belanja atau beli tiket gitu? Pernah saya transaksi online beli handphone. Beli handphone? Iya. Nah, pas selama transaksi online itu pernah nggak hampir ketipu atau bahkan udah pernah jadi korban penipuan? Pernah. Waktu itu saya beli handphone tuh lihatnya di sebuah platform gitu. Terus sama orangnya disuruh transaksi di by WhatsApp begitu. Terus disuruh transfer tanpa saya melihat rekening atau asal usul orangnya. Saya percaya aja langsung transfer kayak gitu. Oh, jadi udah transfer langsung ke rekeningnya tapi barangnya nggak nyampe gitu? Iya. Setelah saya hubungi lagi orangnya sudah ini nggak aktif ya. I see. Jadi transfer langsung ke rekening orangnya gitu, dan itu belum ngecek ya Mas Iqmal ya. Ini nomor rekeningnya asli atau enggak, atau pernah nipu atau enggak gitu? Belum saya cek. Belum ya. Langsung saya transfer gitu. Oh, ada harapannya nggak Mas Iqmal buat kedepannya biar masyarakat nggak ketipu lagi atau apa gitu? Ya untuk masyarakat lebih ini lagi cross check lagi lah. Cek lagi. Itu nomornya. Kan sekarang ada platform yang bisa untuk ngecek itu nomor WhatsApp itu, asal usul nomor WhatsApp itu penipu atau bukan. Iya. Oke, siap. Lebih hati-hati lagi gitu. Siap, harus di cross check bener-bener ya, nomor WhatsAppnya sama nomor rekeningnya ya. Iya. Oke deh, makasih Mas Iqmal. Ya, sama-sama. Ya, selamat siang Sobatkom. Sekarang sudah bersama dengan Mbak siapa? Putri. Mbak Putri, apa kabar Mbak? Baik, alhamdulillah. Mbak Putri biasanya pernah nggak nih transaksi online atau di HP atau mungkin di laptop gitu? Sering banget sih, yang pasti setiap hari ada aja yang dibeli secara online. Nah, karena bisa belanja online gitu ya. Betul. Tiket mungkin. Beli tiket, mau beli barang-barang di e-commerce itu sering banget sih setiap hari. Setiap hari. Pernah nggak Mbak Putri ngalamin kejadian hampir jadi korban atau mungkin udah pernah jadi korban penipuan, Mbak? Kebetulan belum lama ini Mas, saya pernah beli tiket konser sebenarnya. Tapi ternyata harganya sih ya kecil lah, nggak nyampe sejuta lah. Itu masih kayak ringan lah, tapi kayak keselnya tuh kayak lah kok bisa sih ditipu gitu. Jadi waktu itu udah beli, tapi tiketnya nggak dikirim-kirim gitu. Oh, I see. Dan itu lewat
kayak ada platformnya atau langsung ke rekeningnya Nah, itu? salahnya nggak minta di platform e-commerce. Jadi harusnya biar lebih aman kan bisa di platform e-commerce ya, Iya, iya. gitu. Tapi ternyata kemarin saking buru-burunya mau dapetin itu tiket, kayak ya udahlah transfer aja langsung ke rekening mereka. Udah transfer, tahunya tiketnya nggak dikirim-kirim ya? Betul. Nah, harapannya apa nih Mbak Putri untuk masyarakat, terutama soal transaksi online ini Mbak Putri? Sebenarnya untuk menghindari penipuan online emang paling gampang kayaknya salah satunya itu lihat transaksinya di platform yang aman seperti di e-commerce. Jadi kalau di e-commerce itu kan udah terjamin ya, maksudnya e-commerce-nya akan mencarikan uangnya. Jadi uangnya nggak akan langsung ke si penjualnya langsung gitu. Ya. Nah itu lebih aman karena kalau misalnya kita tinggal ngeklaim ke e-commerce-nya bahwa kita tidak menerima barangnya kan itu bisa langsung gitu. Sedangkan kalau langsung ke penjualnya agak ada sedikit membingungkan karena takutnya kita ditipu kayak tiba-tiba kabur dan segala macam. Padahal orangnya masih bisa dihubungin tapi dia tidak membalas, di telepon nggak diangkat, nggak diblok gitu. Jadi emang harusnya kayaknya cari platform yang lebih aman dan juga harus double check. Kita cek dulu namanya siapa, apakah betul dan segala macam karena pas dicek kontaknya oh ternyata kontaknya seperti nomor baru gitu. Jadi emang harus berhati-hati, harus double atau triple recheck sih mas. Siap, baik. Terima kasih Mbak Putri, sehat selalu. Iya, terima kasih. Nah, itu dia Sobatkom. Jadi jangan lupa buat cek dulu ya, apapun transaksi yang kamu lakukan, entah beli tiket, belanja online, apapun itu, harus benar-benar kritis nih, nomor rekeningnya, misalkan, dan juga siapa penjualnya. Dan seperti yang tadi sudah sampaikan, jangan lupa nih, buat di cross-check juga nih, misalkan nomor rekeningnya ada di portal cekrekening.id nggak sebagai rekening yang mungkin sudah di blacklist nih, karena pernah melakukan tindak pidana. Langsung aja, kita balik ke studio. Let's go! Halo Sobatkom, apa kabar? Kembali lagi bersama saya, Abi Satria, dalam program Tok Tok Kominfo Podcast. Nah, hari ini, saya senang sekali karena masih di nuansa Tok Tok Kominfo Podcast yang baru, akan ngebahas terkait dengan cek rekening dulu, transaksi kemudian. Siapa nih di antara kamu semua di sini yang pernah melakukan transaksi online? Pasti pernah dong, karena saat ini kan dari Sabang sampai Merauke sudah terkoneksi dengan internet, jadi bisa mudah untuk bisa bertransaksi online dimanapun, kapanpun. Mau itu transaksi online shop, beli tiket kereta, tiket nonton konser bahkan. Nah, tapi apakah kamu beli ke penjual online yang terpercaya? Atau bahkan kamu pernah nih jadi salah satu korban ketika kamu beli tiket atau mungkin belanja online? Nah, sangat disayangkan banget ya, karena penipuan online ternyata bukan 1-2 kali terjadi loh Sobatkom. Padahal Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia telah menyediakan portal cekrekening.id. Ini adalah situs resmi yang difungsikan sebagai portal untuk melakukan pengumpulan database rekening yang diduga melakukan tindak pidana yang merugikan masyarakat. Menarik nih untuk kita bahas pada sore hari ini. Langsung saja. Kita akan ngobrol lebih dalam lagi bersama narasumber yang sudah hadir, baik secara langsung maupun secara virtual pada hari ini. Yang pertama aku akan mengenalkan, beliau adalah Bapak Samuel Abdijani Pangharapan. Ini sudah Tok Tok Kominfo bersama beliau yang keempat kali sepertinya. Apa kabar Pak Sam? Baik Abi, selamat siang. Selamat siang. Bapak Samuel Abdijani Pangharapan, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Terima kasih Pak sudah berkenan hadir. Dan yang kedua ada Bapak Antonius Alphonse Tanujaya, Information Technology Security Vaksinkom atau Join Online. Kita akan ngomongin terkait dengan cek rekening dulu, transaksi kemudian bersama dengan Pak Alphonse dan juga Pak Sam nih. Nah langsung aja nih Pak Sam dan juga Pak Alphonse terkait dengan cek rekening dulu, transaksi aman kemudian. Gimana sih sebenarnya kondisi penipuan online saat ini yang juga masih menjadi salah satu isu di dunia digital kita nih Pak Sam? Apa aja sih sebenarnya modusnya? Ya kalau kita lihat memang penipuan ini makin marak juga ya dan modusnya beragam dari lewat hanya phishing lewat SMS, ada telepon, email. Jadi mereka melakukan dengan berbagai macam cara dan melihat semua kelemahan daripada masyarakat sebenarnya. Kalau kita lihat dari indeks literasi digital memang indeks safety kita itu paling rendah dari rata-rata pilar yang ada. Ini kita cuma 3,12, 44 poin di bawah rata-rata indeks literasi digital kita. Nah ini yang memang yang kita perlu antisipasi dan memang akan modusnya akan
muncul terus beragam-ragam. Yang kita lakukan adalah bagaimana mengedukasi masyarakat dan juga satu itu lewat literasi. Yang kedua, bagaimana mempersempit ruang gerak para penipu atau penjahat ini. Kita mempersempit dengan kita hadirkan yang namanya cekrekening.id. Itu hanyalah untuk mempersempit ruang gerak, dan kami sudah mengumpulkan sekitar 575.000 daftar list yang pernah digunakan atau dilaporkan digunakan untuk kejahatan penipuan. Yaitu, dan itu bukan hanya akun bank, tapi juga ada akun-akun e-wallet yang kita sudah antisipasi. Itu ya kira-kira, Abi. Ya, siap. Tadi Pak Semi sempat sebutkan bahwa ini juga jadi salah satu yang paling rendah di antara indeks literasi lainnya ya Pak ya, terkait dengan digital safety ini. Lalu menurut Bapak kenapa apa yang harusnya mungkin kita bisa bangun bersama atau mungkin bantu bersama dari masyarakat terkait dengan rendahnya digital safety ini Pak? Ya tadi kalau kita bisa membangun kesadaran masyarakat di ruang digital dengan membangun literasi digitalnya, itu saya rasa kejahatan-kejahatan ini akan berkurang karena masyarakatnya bisa menangkal sendiri. Jadi masyarakat juga jangan mudah terkecoh dengan tawaran-tawaran yang tidak masuk akal, namanya harga HP yang tadinya 10 juta, oh ini bisa dengan saya 2 juta. Itu udah pastinya itu scam lah, itu penipuan lah. Dan juga kalau ada telepon-telepon yang tidak jelas, WA tidak jelas, SMS tidak jelas, jangan terlalu curiosity, check and recheck. Jadi contoh yang terakhir kan undangan loh. Yang ngirim undangan aja kita nggak kenal, yang kawin nggak kenal, tapi ya ini kekepoannya masyarakat, main klik aja. Padahal kalau undangan yang benar itu pasti adanya link websitenya pun juga harus hati-hati. Nah, makanya juga kalau sudah mau lebih aktivitasnya lebih tinggi, kita sudah harus pasang anti malware di HP kita. Karena kalau kita download APK itu aja bisa kena. Kita sekarang akses ke website yang terinfeksi juga bisa kena. Nanti Mas Alfon ini jagonya tuh jelasin hal-hal itu. Ya, siap. Baik, terima kasih Pak Sem. Pak Alfons, langsung pengen dapat dengar juga nih dari Pak Alfons terkait pertanyaan yang sama nih Pak Alfons. Gimana kondisi saat ini terkait dengan penipuan online ini Pak Alfons? Kalau lihat, biasanya saya apresiasi dari Kominfo. Jadi kemarin saya sangat terbantu dengan adanya cek.id. Dan kita melihat bahwa kalau data sudah bocor, ini kita nggak bisa membatalkan, kan beda dengan kalau bocor bisa ditambal, beres. Kalau data bocor, datanya sudah ada, kita bisa batalkan. Nah, yang bisa kita lakukan adalah antisipasi dan mitigasi bagaimana supaya tidak bisa disalahgunakan. Nah ini yang memang pusing, yang kesian pemerintah juga, walaupun lebih kesian masyarakatnya juga yang jadi korban. Jadi sekarang kalau saya lihat datanya sudah bocor, sudah bocor, lalu banyak penipuan ini. Kalau kami lihat ini benang merahnya adalah dengan ada kebocoran data ini, akan memudahkan orang untuk membuka KTP bodong yang lalu digunakan untuk membuat rekening bodong. Nah, rekening bodong ini yang menjadi memudahkan mereka kalau itu dia langsung bisa cash out gitu. Nah, jadi saya pikir cukup saya ingin mengajar kepada intinya kelemahan dari penipu ini bahwa kalau mereka nggak cash out, mereka nggak bakal isu. Jadi kalau kita sebagai penipu, kita berhasil nipu nih 10 juta, 20 juta, itu ngambil duitnya susah gitu. Ini penipu gitu. Sekarang yang jadi masalah karena kita nipu duitnya nggak pernah, karena banyak KTP, gue bisa bikin KTP aspal, lalu gue buka ini dari rekening bank, lalu udah dapat itu tarik ATM-nya kabur, buka rekening lagi. Hal itu ya saya pikir mau saya menjadi salah satu solusi yang cukup menarik gitu. Jadi kemarin kami lihat dari cek itu memberikan data yang kita buat Big Five gitu kan, yang bank yang paling banyak rekeningnya bisa gunakan untuk kejahatan
pidana, kasus pidana. Nah, itu saya sangat mendukung kalau ini dipublikasikan dalam arti positif. Kita tidak mau menjatuhkan bank yang bersangkutan. Tetapi banknya jadi, waduh, kok kenapa bank gua yang sering kenapa bank lain enggak gitu. Nah, kalau kami lihat ini ada hubungan dengan KYC, know your customer. Kalau orang yang di luar itu mereka kan pakai KTP scanner KTP dari Dukcapil, Pak. Sebenarnya kalau KTP bodong itu kalau di scanner KTP nggak bakal lolos karena mereka nggak punya praktek rezekinya, cuma fisiknya aja kelihatan gitu. Jadi ya saya apresiasi kalau bisa malah secara rutin dipublikasikan gitu loh. Tidak dalam arti negatif ya bahwa ini memang fakta bahwa ini bank ini memang banyak paling banyak dijadikan sebagai sarana untuk pidana untuk ini uang kejahatan. Kira-kira itu sih yang kalau pandangan saya. Baik, baik. Terima kasih Pak Alphonse untuk informasinya. Aku jadi langsung penasaran nih, Sobatkom juga pasti penasaran juga. Lalu apa yang harus dilakukan nih Pak Semi, Pak Alphonse, kalau misalkan masyarakat, Sobatkom, itu sudah kena, sudah jadi korbannya nih. Apakah harus langsung ke kantor polisi terdekat atau gimana nih Pak Sem? Ada batas penanganan ya di situ. Tapi kalau begitu sudah kena, menurut kami untuk membantu orang-orang yang belum kena, laporkan kejadiannya. Paling tidak kita bisa memproses, mempersempit ruang geraknya dengan tadi memasukkan akun-akun yang dibuat untuk penipuan itu dalam daftar blacklist kita. Nah, ini juga diakses oleh bank. Memang kalau untuk daftar blacklist kita tuh banyak karena untuk memblokir sebuah akun tuh tidak mudah. Kalau kita kan berdasarkan laporkan ada bukti, benar nih ada dilakukan penipuan. Tapi bagi bank untuk melakukan pemblokiran secara permanen itu perlu proses. Jadi kita kasih paling tidak bank sudah tahu ini mengantisipasi nih kawan-kawannya. Nah, tadi terkait modus ya tadi ya, memang penjahat ini macam-macam ya. Ada e-KYC atau KYC-nya yang salah, tapi juga mereka kadang-kadang menggunakan orang yang legit, tapi habis itu orang itu kan sekarang kita ke bank kan nggak perlu lagi ke bank kan sebenarnya, hanya ngurus pembukaannya doang. Pembukaannya pun sekarang sudah bisa online. Setelah itulah akun-akunnya diserahkan pada penjahat. Dan saya sepakat dengan Pak Alfon ini memang kita harus mengantisipasi kalau itu dilakukan berdasarkan data pribadi yang bocor. Artinya KYC-nya banknya harus ditingkatkan. Nah, tapi yang kita temui di lapangan tuh kebanyakan bukan yang hal itu, yang hal yang lain, yaitu mereka menggunakan orang lain untuk mendaftar, habis itu mereka kasih upah, tapi habis itu akun banknya mereka ambil. Jadi waktu kita pernah telusurin, saya nggak tahu ini gini. Nah, jadi cerita memang bukan dia yang aktifnya sudah orang lain. Nah, itu yang saya kategorikan sebagai akun bodong. Jadi tadi Abi kalau memang ditemukan ya laporkan. Kalau memang nilainya substansial, nah itu kalau nggak salah saya lupa tuh di atas 1 juta atau apa ya baru bisa ditanganin ya karena laporannya banyak sekali. Ya, karena ini ya. Jadi yang bisa kita lakukan adalah tadi mempersempit ruang gerak daripada si penipu ini, penjahat ini, dengan melaporkan rekeningnya, dengan melaporkan nomor WA-nya atau nomor HP-nya. Baik, ya ini memang sudah banyak juga info yang bisa kita gali, mulai dari yang soal cekrekening.id ini, karena seperti yang tadi Pak Sam sampaikan bahwa kita perlu aktif juga nih kalau misalkan kita ternyata jadi korbannya, kita bisa adukan biar orang lain nggak kena nih. Jadi rekeningnya bisa dibekukan dan bisa di blacklist dan akhirnya bisa masuk ke daftarnya si cekrekening.id. Jadi ke depannya kalau kita mau transaksi bisa cek dulu nih di cekrekening.id nomor rekening ini nih pernah ada tindak pidana atau enggak nih. Dari Pak Alphonse sendiri ada tambahan mungkin Pak? Gimana kalau ketika masyarakat sudah terkena menjadi korban nih Pak Alphonse? Masih belum terdengar Pak Alphonse suaranya? Tes. Ya, Tes. sudah. Oke. Kalau memang masyarakat sudah menjadi korban, kalau yang kasusnya freelance itu memang sulit. Jadi kita juga sering dimintai bantuan. Kita kasihan juga sih. Jadi mereka terlena oleh penipuan. Jadi seakan-akan
ya namanya milenial sekarang ya maunya kerjanya makin sedikit, uangnya makin banyak gitu. Kerjanya sesedikit mungkin tapi dapat hasilnya banyak. Jadi mereka percaya bahwa dengan klik dan subscribe itu bisa untuk mendapatkan uang sehingga lalu mereka terpancing. Sebenarnya ada sedikit benang merah yang nanti kami akan ungkapkan dalam beberapa hari ini. Jadi rupanya ada platform media sosial yang melakukan praktek yang mirip. Mereka memberikan uang dengan hanya menambahkan member atau apa, tetapi kami melihat bahwa itu ada pola yang mirip, di mana masyarakat menjadi percaya bahwa oh gua tuh cuman dengan klik dan subscribe gue bener bisa dapat duit gitu loh, dan kelihatannya ini di-copy oleh penipu. Kita dalam kasus yang freelance ini ya. Nah kalau masyarakat yang misalnya sudah tertipu, kembali ke pertanyaannya ya, apa yang harus dilakukan? Ya saya jujur aja, saya agak pesimis sih. Jadi sangat sulit ya. Jadi untuk uangnya kembali, saya juga berusaha encourage mereka bahwa udahlah kamu cut di sini, kamu terimalah bahwa ini jangan sampai melakukan hal-hal negatif atau apa. Kalau mau diproses bisa. Jadi kalau yang menjadi korban penipuan ini ada paguyuban korban penipuan di Instagram. Kalau mau nanti saya bisa berikan linknya. Dan mereka aktif, mereka sewa pengacara, mereka berkumpul, saling menguatkan, dan mereka menekan pihak kepolisian dengan cara ya hukum yang legal ya, bahwa untuk ditindaklanjuti. Dan kemarin juga pihak kepolisian juga berhasil menangkap beberapa penipu gitu. Jadi ya itu yang bisa dilakukan, tetapi ya memang saya pikir masyarakat perlu dididik. Saya setuju dengan Pak Semi tadi, yang kecerdasan digitalnya, literasi digitalnya perlu ditingkatkan sambil kita berusaha mencari cara-cara kreatif untuk meng-cut gerak-gerak penipu ini. Baik, terima kasih Pak Alphonse untuk jawabannya. Nah ini menarik nih, Pak Alphonse juga sudah singgung tadi yang sudah sempat disebut sama Pak Semi nih. Lalu gimana nih Pak? Pak Semi tadi sempat sebutkan juga misalkan kayak ada undangan palsu tadi Pak, yang ternyata lainnya yang dikasih apa, yang kirim siapa gitu, jangan diklik segala macam. Lalu gimana nih Pak Semi buat masyarakat, Sobatkom semua mudah untuk mengidentifikasinya suatu konten yang mengandung penipuan atau tidaknya gitu. Ciri-cirinya seperti apa nih Pak Sem? Ya pasti pertama dia menawarkan hal-hal yang bombastis. Kalau tadi ya penipuannya. Tapi kalau dia memasang malware itu dia menggunakan social engineering, kelemahan-kelemahan kita. Yeah. Nah kalau saya biasakan kalau memang ada teman saya pasti harusnya dia terdaftar di dalam kontak saya. Dan saya sudah setting di dalam HP saya kalau belum terdaftar tidak bunyi. Nah untuk itu si orang ini yang memerlukan saya, mungkin dia dapat kontak saya dari mana, dia harusnya WA mendeklarasikan siapa dia. Yeah. Jadi kalau kita menerima sesuatu ini nggak kenal, nggak ada introductionnya siapa dia ya, nggak usah ada rasa kepo lah, langsung aja dihapus. Itu kan jadi membiasakan. Jadi karena di ruang digital kan setiap orang bisa mengaku siapa saja. Betul. Makanya pengidentifikasian, kita memvalidasi atau rasa kritis kita harus ada, bukan curiosity tapi kritis. Kritis yang harus didepankan. Gue nggak kenal orang ini, kok diundang ya? Kritis itu. Kok curiosity kan semuanya dikasih langsung dia terima itu. Jadi harus membatasin. Jadi memang itu skill-skill yang harus kita miliki. Tidak mudah percaya dengan layanan yang diberikan di ruang digital. Kalau memang itu dia ini siapa orang ini? Kita cari tahu lebih dalam. Dan pastinya kalau ada tawaran-tawaran yang bombastis itu dipastikan itu penipuan. Atau paling tidak bentuknya scam piramida. Jadi orang-orang awalnya saja yang dapat, habis itu yang lainnya itu kena korban. Oke. Gitu. Ya, baik Pak Sem. Lalu sebenarnya tadi kita kan ngomongin ini terkait dengan cek rekening dulu, transaksi kemudian nih Pak. Cek rekening.id juga sudah disebut. Tapi sebenarnya apa aja sih Pak fitur-fiturnya si cek rekening.id ini? Apakah kan dari Dijen Aptika juga ada aduan konten.id ya Pak ya? Ada. Nah itu apakah sama atau gimana nih Pak? Lain ini jadi memang tadi ya kalau bagi mereka yang meragukan suatu transaksi
kami sudah punya backlist sebelum dia melakukan transferan, cek dulu aja ada itu cek blacklistnya nih. Apakah akun-akun yang mereka gunakan tuh pernah dilaporkan? Itu masyarakat bisa mendapatkannya. Jadi atau masyarakat ingin trustnya dinaik, dia melakukan yang namanya e-commerce mamanya. Bener loh e-commerce kayak ini sebenarnya saya legit, saya bisa dicari kok ini didaftarkan. Untuk mendaftarkan supaya masyarakat waktu melakukan transfer dananya pada terjadi transaksi di e-commerce, social commerce itu, jadi dia tahu, ada tuh bener Ki, walaupun ada apa-apa bisa dicari nih orang nih, yang gini ya. Atau tadi ada kejahatan terjadi pada masyarakat, laporkan saja akunnya, baik itu melalui apa yang dilaporkan tuh akunnya, bisa nomor teleponnya, bisa juga kalau dia gunakan e-wallet, akun e-walletnya, nanti kami akan telusuri dan kami akan melakukan pengecekan. Kalau itu memang terbukti mereka melakukan penipuan, kita masukkan dalam daftar blacklist. Untuk apa tadi? Untuk memprevent kejadian berikutnya dan juga mempersempit ruang gerak mereka. Oke, siap. Pak Alphonse, Ada yang- lalu ada kalau yang menurut Pak menarik Alphonse tuh dari sendiri, Pak Sam apakah... Ya, Pak Alphonse? Ada yang menarik dari Pak Sam tadi. Ya. Jadi kita nggak cek rekening itu tidak hanya memberikan daftar negatif, tapi bisa memberikan daftar yang positif. Itu sangat sangat bagus tuh. Jadi nanti orang-orang yang memang melakukan aktivitas e-commerce-nya, lalu ingin rekeningnya terpercaya, daftarkan ke cek rekening, lalu cek rekening mengecek, lalu keluarkan ini rekening ini terpercaya gitu loh. Jadi misalnya aku punya toko, sering terima transfer, lalu nggak mau dipalsukan, aku daftarkan ke cek rekening keluar, oh ya nomor ini atas nama sini terpercaya, jadi orang lihat bisa. Nah itu positif tuh, jadi kita nggak cuman daftar hitam saja, tapi juga daftar putih. Ya, betul. Jadi bisa benar-benar seimbang antara kita ngeliat, oh ini memang di blacklist, oh ini memang masuk ke Ini daftar terpercaya, yang boleh lu terpercaya transfer gitu ya. lu belanja sini gitu loh. Ya. Nah jadi ini bagus. Jadi kita nggak cuma negatif doang, ya kan? Ya, baik. Pak Alphonse, tapi dari Pak Alphonse sendiri, apakah menurut Pak Alphonse cekrekening.id ini bisa jadi salah satu solusi di kehidupan digital kita saat ini, Pak Alphonse? Ya, saya justru tadinya saya berpikir untuk membuat seperti ini. Lalu saya komunikasi dengan teman-teman di Kominfo, bilang udah ada. Oh ya udah bagus deh, lu nggak usah keluar resource gitu. Ya. Jadi dari Kominfo, dari negara sudah ada dikeluarkan, kita nggak perlu bikin. Ngapain kita bikin banyak-banyak ya kan? Nah kalau memang sudah ada, memang kita perlu sosialisasikan, komunikasikan ke masyarakat, lalu dimanfaatkan dengan optimal. Dan manfaatnya satu, kita bisa menginformasikan ke masyarakat bahwa mana yang paling sering dipakai nih banknya. Jadi banknya bisa evaluasi, bisa KYC. Lalu kalau misalnya memang ini menurut informasi laporan teman-teman bahwa ini benar orangnya legit, dia datang daftar. Nah itu kita perlu koordinasi tuh, suruh proses ke polisi. Lu kenapa lu pakai ID lu untuk daftarin diproses biar kapok gitu loh. Saya malah senang tuh dapat orang-orang yang legit. Kalau menurut saya langsung laporkan ke polisi, diproses seserius-seriusnya karena ini kan menyuburkan penipuan gitu loh. Dan aksi mereka walaupun bagi mereka simpel aja, mungkin mereka dapat 500.000, tapi korbannya bisa hilang jutaan dan nanti ujung-ujungnya kepercayaan terhadap kanal digital ini menjadi turun dan yang merugi semuanya masyarakat, negara juga rugi. Orang nggak percaya dengan kanal digital, ekonomi kita juga tidak akan bisa berakselerasi memanfaatkan kanal digital. Baik, betul. Baik, terima kasih Pak Alphonse dan sepertinya sudah mau menunjukkan pukul saat ini. Pak Alphonse mungkin berkenan untuk melanjutkan perjalanan Pak Alphonse karena saya didapat kabar. Ya. Baik, tidak apa Pak Alphonse, terima kasih sudah berkenan hadir secara virtual. Sampai jumpa di pertemuan virtual selanjutnya. Oh, nggak cuma virtual, tapi mungkin bisa virtual offline langsung ya Pak Alphonse ya untuk ngobrol lebih lanjut untuk Siap. topik-topik Terima kasih, lainnya. senang ketemu Pak Sam hari ini. Ya. Baik, terima kasih Pak Alphonse, sehat selalu Pak. Baik, Pak Sam, melanjutkan dari obrolan dengan Pak Alphonse dan juga Pak Sam barusan, apa aja sih Pak program dari Kominfo selain dari cekrekening.id ini yang bisa dimanfaatkan masyarakat untuk menghindari penipuan Pak? Tadi ya, untuk terhindar dari penipuan kita harus meningkatkan literasi digital kita. Apa sih literasi digital itu? Kan pertama dia membukakan kesadaran kita terkait ruang digital. Ya. Habis itu kita mendapatkan pengetahuan dasar tentang ruang digital.
Dan ketiga adalah skill dasar. Itu harusnya literasi digital adalah syarat kita untuk beraktivitas di ruang digital, memahami cara kerja ruang digital dengan memiliki kesadaran digital, pengetahuan digital, dan skill digital atau keterampilan digital. Jadi supaya kita tadi nggak mudah orang tuh memanfaatkan kita untuk jadikan kita target. Tadi kan kalau kita sudah tahu bahwa kalau ada orang yang kita nggak kenal ya nggak usah direspon. Kalau dia emang penting pasti dia melakukan komunikasi sama kita, mengidentifikasi. Ini saya ini loh, saya follow kamu ini. Nah, kita cek nih orangnya ini. Jadi kalau nggak dikenal ya nggak usah, kalau nggak ketahui ya nggak usah lah. Karena kan sama juga kan di ruang fisik. Kalau kita ada orang tiba-tiba ngaku siapapun ketemu kita minta sesuatu atau kan kita nggak selalu percaya loh. Ada apa kenapa kan gitu. Harus ada rasa kritisnya masyarakat khususnya beraktivitas di ruang digital itu yang kita lakukan di literasinya. Nah, yang kami harapkan tadi manfaatkanlah juga sistem pelaporan terkait rekening-rekening yang digunakan untuk kejahatan, baik itu rekening bank ataupun rekening e-wallet ataupun website-website yang melakukan penipuan, daftarin atau laporkan. Bisa juga kita lakukan take down ataupun blokir kalau apabila ada website-website yang melakukan phishing, menawarkan sesuatu yang tanda kutip tidak masuk akal yang mengarah pada penipuan, itu dilaporkan aja. Itu ada 2 laporan. Kalau tadi rekeningnya yang tadi aduan konten. Ya, jadi manfaatkan ini tools-tools yang kita siapkan dan partisipasi masyarakat adalah paling penting dalam menangani hal ini, dan yang kita bisa upayakan adalah mempersempit ruang geraknya. Kalau semakin masyarakat makin cerdas, tidak bisa dimanfaatkan kelemahan-kelemahan ini dan mereka makin juga tidak ada market untuk melakukan penipuannya dan akhirnya makan mati sendiri. Itu kira-kira Abi. Siap. Pak Sam, dari cekrekening.id kemudian juga ada aduankonten.id dan kita sekarang ini kan benar-benar lagi transformasi digitalnya masif banget nih Pak. Yang namanya model-model penipuan pun juga bertransformasi juga nih Pak. Ya. Nah, ini yang perlu kita harus awasi juga nih selain kecerdasan-kecerdasan dasar literasi digital ini yang perlu kita tingkatkan untuk seluruh masyarakat. Apalagi sih Pak yang akan dilakukan oleh Kominfo untuk mengantisipasi masifnya transformasi digital saat ini Pak? Ya, kalau kita bicara transformasi digital kan kita bicara tentang nobody left behind. Prinsipnya itu. Kan kita berpindah ya atau memperluas lah. Kalau berpindah juga tidak, tapi memperluas realitas kita. Dan pertama masyarakat semuanya harus mendapatkan hak dan kesempatan yang sama untuk memperluas ruang realitasnya dia. Kalau dulu hanya ruang fisik, sekarang ada ruang digital. Yeah. Pertama yaitu akses. Akses ini yang kita selesaikan supaya masyarakat itu. Kedua tadi kita melakukan literasi supaya membekalin. Sudah aksesnya dibuat ya, masyarakat juga harus dibekalin dong supaya dia bukan lagi menjadi penonton dan menjadi dari korban yang akan di penipuan, mamanya kejahatan-kejahatan yang akan ada. Tapi mereka juga bisa beraktivitas secara produktif dan menghasilkan. Itu yang kita lakukan lewat literasi digital, kita lewat digital talent scholarship, ya itu yang kita lakukan. Atau kalau dia memang ingin berwirausaha, ada program-program UMKM, go online, UMKM go naik kelas. Atau dia ingin membuat startup, kita ada pelatihan 1000 startup, ada startup studio, ada hub.id. Nah ini justru kita harus mulai berpikir pada arah yang positif. Jadi kita juga tidak dipengaruhi oleh energi negatif. Ya. Kalau kita berpikir positif, kita cari ya informasi-informasi yang positif. Dan yang nanti kalau lama-kelamaan juga yang negatif kita akan tinggalkan karena akan memakan waktu kita tidak produktif, malahan kita bisa jadi korban. Nah ini kira-kira Abi yang kita lakukan, jadi secara komprehensif. Nah tadi yang tools yang kita bicara di laporan aduankonten.id, cek rekening itu adalah tools untuk membantu masyarakat agar mereka juga bisa semakin terlindungi lah, atau paling tidak ruang gerak para penjahat ini semakin sempit. Dipersempit ya Pak ya? Ya. Baik. Pak Sam, pertanyaan terakhir nih Pak, terkait dengan cek rekening ini. Apakah ada rencana, tadi kan Pak Sam sampaikan bahwa ini tools ya, aduankonten.id, cek rekening gitu. Apakah ada rencana untuk
membuat tools ini lebih mudah dijangkau masyarakat, lebih mudah digunakan oleh masyarakat? Misalkan kayak digabungkan jadi satu app gitu untuk aduan konten dan cek rekening atau gimana Pak? Ya pastinya ke sana, ke depannya akan ke sana ya. Jadi kan kita perlu mematangkan dulu. Jadi penggabungan itu namanya kalau di istilah kerennya sekarang super app itu ya. Super app. Ya kan ya itu penggabungan itu pastinya kalau sudah dua-duanya sama-sama mature kita gabungkan. Ya kalau kayak yang itu yang banyak lah yang sekarang itu kan perusahaan-perusahaan besar layanannya ada food ini, pada ada yang juga red hearing, akhirnya jadi satu kan. Itu juga itu bisa akan kita lakukan ke sana. Nah, selain daripada itu juga kita akan memperluas kerjasamanya dengan instansi pemerintah yang lainnya. Nah, kalau dengan OJK bagaimana bisa jadi ini menjadi proses pemblokiran itu lebih cepat. Tapi memang itu harus sesuai dengan perundang-undangan atau juga dengan Bank Indonesia bagaimana ini supaya ini juga bisa lebih penanganannya lebih cepat dengan kita mempersempit ruang gerak para penipu ini. Yang ketiga adalah juga dengan sistem pembayaran yang non bank gitu ya, kayak e-wallet kita juga harus ada kolaborasi. Ya, tadinya intinya penjahat itu dia bisa kita hapuskan dari muka bumi, yang bisa itu adalah ruangannya yang tidak kita beri ruang untuk mereka bergerak. Ruangannya yang kita persempit. Ya, siap. Karena memang cekrekening.id, aduankonten.id ini semua balik lagi adalah upaya dari pemerintah melalui Kementerian Kominfo untuk bisa membuat masyarakat bisa lebih aware lagi, bisa cek rekening dulu, transaksi aman kemudian, dan akhirnya bisa menikmati transformasi digital yang sangat sedang masif kita rasakan saat ini, bisa kita gunakan sepositif mungkin untuk kehidupan kita. Nah, terakhir Pak Asem, boleh dong kasih closing statement nih Pak, atau pesan-pesannya nih untuk Sobatkom semua terkait dengan jangan sampai kena penipuan, cek rekening dulu dan sebagainya. Silakan Pak Asem. Ya pasti, jadi kalau mau paling tidak ada meragukan sebuah transaksi, itu bisa dilakukan pengecekan di cekrekening.id. Itu bisa dilihat apakah rekening ini pernah nggak ada yang melaporkan untuk digunakan sebagai penipuan. Atau jangan-jangan, ada nggak dia sudah secara sukarela mendeklarasi ini akun saya dan saya bisa dicari loh, saya bertanggung jawab. Itu tadi whitelist-nya ya kalau istilahnya Pak Alphonse tadi. Jadi ada blacklist-nya yang kita punya sudah pakai kejahatan, tapi ada juga whitelist-nya yang sudah memang dia mempertanggungjawabkan dan saya bisa dicari kalau saya melakukan penipuan ataupun melakukan kejahatan atau ada tidak selaras dengan perjanjian yang antara berjual belinya, mamanya orangnya ini legit lah. Nah kan kita kenapa ini penting, karena kan eranya tadi bukan e-commerce lagi, sekarang sudah e-commerce, artinya masyarakat dengan masyarakat bisa bertransaksi dengan cepat antara masyarakat ini, jadi bukan ini. Jadi jadi sebelum lakukan transaksi cek dulu ke cek rekening. Dan apabila menemukan ada indikasi yang mencurigakan, bisa juga melaporkan dan kami akan tindak lanjutin untuk melakukan verifikasi. Nah, mudah-mudahan dengan kita melakukan bersama, kegiatan kita di ruang digital akan semakin nyaman dan aman dan akhirnya kita bisa lebih beraktivitas secara produktif. Siap, terima kasih Bapak Samuel Abrijeni Pangarapan, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo. Sobatkom, terima kasih sudah menonton dari awal hingga akhir dan jangan lupa untuk subscribe, share, like, dan komen seluruh media sosial Kementerian Kominfo dan sampai jumpa di Tok Tok Kominfo Podcast berikutnya. Saya Abi Satria beserta panitia yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa untuk tetap terapkan protokol kesehatan. Indonesia terkoneksi, makin digital, makin maju. Terima kasih Pak Sam. Terima kasih. Sampai jumpa.